Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan gaji ke-13 dan gaji ke-14 atau THR bagi ASN gitu ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan gaji ke-13 dan gaji ke-14 ini. Jadi ada isu bahwa gaji ke-13 dan gaji ke-14 di tahun 2025 ini akan dihapus. Dan isu ini sempat beredar melalui pesan WhatsApp ya. Saya sendiri sempat mendapatkan pesan ini melalui salah satu grup WhatsApp gitu ya. Jadi kabarnya Presiden Prabowo Subianto sedang atau telah mengumpulkan sekretaris menteri dan sekretaris jenderal untuk membahas berkaitan dengan penghapusan gaji ke-13 dan gaji ke-14 bagi ASN. Dan penghapusan ini sejalan dengan rencana Presiden ya terkait dengan efisiensi anggaran dan sudah tertuang dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran baik dari APBN ataupun APBD. Dan isu ini juga sudah sempat rame di TikTok gitu ya. Ada salah satu TikTokers yang membahas terkait dengan penghapusan gaji ke-13 dan gaji ke-14. Tentunya banyak pro kontra ya. Kalau dari ASN sendiri tentunya banyak yang kontra gitu ya. Kenapa dihapus? Seharusnya kan semakin kesini, semakin maju, ada peningkatan. Kok ini malah dihapus gitu ya. Padahal kemarin pada saat pandemi COVID-19 saja masih tetap ada gaji ke-13 dan gaji ke-14. Hanya ditiadakannya tunjangan kinerja dan TPP gitu ya. Tetapi untuk gaji tetap diberikan sebagai gaji ke-13 dan gaji ke-14. Nominalnya sama seperti gaji pokok. Kalau sekarang tidak ada pandemi, tidak ada krisis kok tiba-tiba dihapus, saya rasa lucu ya. Tetapi tentunya kita tunggu ya, semoga isu ini tidak benar. Artinya gaji ke-13 dan gaji ke-14 bagi ASN tetap diberikan. Dan jawaban dari salah satu pejabat di Kementerian Keuangan juga masih belum mengetahui berkaitan dengan rencana ini, berkaitan dengan isu ini. Kita berdoa semoga tidak ada penghapusan terkait dengan gaji ke-13 dan gaji ke-14 bagi ASN, dan di tahun 2025 ini para ASN tetap bisa menerima haknya yaitu gaji ke-13 dan gaji ke-14 dengan full ya. Artinya komponennya ada gaji pokok beserta tunjangan melekat dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan isu gaji ke-13 dan ke-14 bagi ASN akan dihapus di tahun 2025 ini ya. Diberitakan oleh ntvnews.id. Judulnya rame gaji ke-13 dan 14 ASN bakal dihapus, Kemenkeu buka suara. Kita coba bacakan ya. Rencana penghentian gaji ke-13 dan 14 bagi aparatur sipil negara di Indonesia tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Adapun isu ini mencuat setelah beredarnya sebuah pesan berantai di WhatsApp. Pesan tersebut bertuliskan bahwa pemerintah akan menghentikan gaji ke-13 dan 14 ASN. Kemudian, Presiden Prabowo disebut sudah memanggil sekjen kementerian untuk membahas mengenai gaji tersebut. Ada informasi gaji 13 dan 14 ditiadakan. Sesmen atau sekjen lagi dikumpulin Presiden malam ini. Itu dari orang Seskap pelatih. Infonya nanti malam mau dibahas. Tulis pesan berantai yang beredar di WhatsApp tersebut dilansir Selasa 4 Februari 2025. Ini ya, screenshot pesan WhatsApp-nya. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Surjantoro mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Belum ada info, ucap Denny saat dihubungi ntvnews.id Selasa 4 Februari 2025. Seperti diketahui, isu ini semakin ramai diperbincangkan setelah seorang kreator konten TikTok dengan akun @gadiscantik12 ikut mengangkat topik tersebut. Dalam unggahannya, ia menyampaikan keresahan terkait dampak kebijakan ini terhadap keuangan para PNS. Hah? Gaji ke-13 dan 14 PNS akan ditiadakan?
Baru-baru ini PNS dibuat panik karena isunya adalah gaji ke-13 dan 14 akan ditiadakan. Orang-orang pun menjadi pusing, ujar kreator tersebut. Kalau benar-benar dihapus, gimana sih nasib keuangan para PNS? Apakah bisa berdampak besar untuk perekonomian mereka? Di sisi lain, ini sebagai langkah efisiensi anggaran. Tapi apakah keputusan ini lebih baik dan banyak dampak positif atau malah sebaliknya lanjutnya? Ia juga mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar akan membawa dampak positif atau justru sebaliknya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan isu gaji ke-13 dan 14 ASN bakal dihapus gitu ya. Jadi saya rasa terjadi kemunduran gitu ya jika benar-benar dihapus. Padahal para pekerja di sektor swasta saja dari Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya menginstruksikan kepada para pemilik perusahaan untuk memberikan gaji ke-13 dan gaji ke-14 bagi para pegawai gitu ya. Tetapi ini malah para ASN yang bekerja langsung sebagai pemerintah ibaratnya gitu ya. Di bawah presiden, di bawah kementerian, di bawah pemerintah daerah kok malah gaji ke-13 dan 14-nya ditiadakan. Yang sebenarnya efisiensi anggaran ini juga dampaknya belum diketahui gitu ya. Uang-uang yang diefisienkan ini digunakan untuk apa? Apakah berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau untuk apa juga belum tahu, belum ada transparansi terkait dengan hal tersebut. Padahal dampaknya sudah sangat dirasakan gitu ya. Ada beberapa beberapa pegawai di kementerian yang mengeluh terkait dengan efisiensi anggaran ini. Dari mulai lift yang difungsikan hanya satu, kemudian AC yang panas, kemudian lampu yang dimatikan setelah jam 17.30 dan hanya dihidupkan di ruang kerja, dan hal-hal lain yang tentunya berdampak terhadap kinerja para pegawai. Bahkan ada isu para tenaga honorer akan diberhentikan karena efisiensi anggaran ini. Jadi saya rasa pemerintahan Prabowo Subianto harus mengevaluasi kembali dampak terkait dengan efisiensi anggaran ini. Jangan sampai efisiensi anggaran malah menurunkan kinerja dan menyulitkan masyarakat, bukan malah menjadi sejahtera gitu ya. Jadi mungkin itu pendapat saya berkaitan dengan hal ini. Bagi teman-teman yang punya pendapat atau komentar terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar video ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.